Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Darmawan Motor Perbohongan. Channel membahas tentang seputaran mobil dan otomotif. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Nah, kesempatan kali ini kita kedatangan satu unit mobil Toyota Innova ya. Ini untuk keluhannya teman-teman. Tiba-tiba pada saat dibuat jalan, ambar panasnya naik. Nah, sebelumnya kemarin sebelum berangkat malam harinya, sore harinya itu mobilnya tiba-tiba tidak bisa di starter. Jadi kemarin diperbaiki di bagian dinamo starternya ya, bagian dinamo starter. Sebelumnya kata pemiliknya tidak ada masalah untuk mobilnya, tapi tiba-tiba di bawah jalan amper panasnya naik gara-gara diperbaiki dinamo starter. Nah, untuk langkah awalnya karena keluhannya ampere panas, kita mau coba cek dulu di air radiatornya. Nah, ini kita lihat di sini untuk air radiatornya kering ya teman-teman. Ini radiatornya kering dan juga banyak sekali karat yang isi bagian radiatornya, tapi tidak sumbat ya, cuman air radiatornya habis. Kita coba cek di tangki cadangan. Di tangki cadangan juga habis ya teman-teman untuk airnya. Ini kita coba dulu, mau isi dulu air radiatornya. Kita mau coba cek apakah ada kebocoran atau gimana. Kita mau coba dulu, kita isi air radiator. Nah, jadi kemarin itu ada perbaikan kata pemiliknya di bagian dinamo starter ya, di bagian samping sini. Untuk Innova bensin, dinamo starter di bawah intake manifold di sebelah kiri mobil ya. Ini kita coba isi ya. Itu air radiatornya berkurangnya sangat banyak sekali. Ini kita mau cek. Di sini terdengar ada suara gemericik ya, seperti ada kebocoran air. Nah, di bagian belakang sini, nah itu juga terlihat banyak sekali karat-karat yang ada di blok silinder ya, bekas bocoran dari air radiator. Ini kita mau periksa dulu teman-teman di bagian mana yang terjadi bocor. Apakah karena pekerjaan starter di bengkel lain kemarin atau gimana? Kita mau coba periksa dulu untuk keluhannya, untuk penyebabnya apa. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Kita akan lanjut pemeriksaan untuk Innova bensin mengalami ampere panas ya. Nah, kita akan cek dulu menggunakan kaca ya teman-teman. Kita cek menggunakan kaca untuk melihat, karena di bagian belakang sini sulit sekali untuk melihat. Nah, kebocorannya dari sana ya, dari samping. Kita gunakan kaca untuk membantu melihat kebocorannya di bagian mana ya. Nah, terlihat untuk kebocorannya di bagian selang ya, selang buntu yang di belakangnya teman-teman. Kemungkinan tersenggol atau gimana. Ya, ada. Ya teman-teman, terlihat ya, airnya terus mengalir seperti itu, sangat deras sekali. Itulah yang menyebabkan air radiatornya itu cepat habis. Jadi terlihat itu kebocorannya di bagian selang buntu ya, di belakang itu ada selang buntu. Nah, itu kita cek secara langsung ya. Mana agak miring ya. Nah, itu ya teman-teman,
terlihat di bagian selang buntunya mengalami kebocoran. Nah, kemungkinan tersentuh atau gimana kita belum tahu, atau memang sudah usia kita juga nggak tahu ya. Kita mau cek dulu. Kita coba mau lepasin dulu untuk kelipannya ya. Nanti setelah itu kita mau cek lagi. Ini tidak bisa kita hidupkan ya teman-teman, karena air radiatornya terus berkurang. Jadi kalau mesinnya kita hidupkan, takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti passing cylinder head atau yang lain, nanti bisa bermasalah. Jadi karena sudah terlihat kita isi air, dia langsung ngucur ya ke bawah. Jadi harus kita perbaikin dulu di bagian yang bocor. Baru setelah itu nanti kita coba lagi. Ya, kita lanjut dulu teman-teman. Nah, ini teman-teman, untuk Innova bensinnya yang mengalami hampir panas. Jadi kita isi air radiator tadi ya, di bagian air radiator kita isi, dia langsung ngucur di bagian belakang. Nah, bagian belakang tuh deras sekali ngucur, dan terlihat tadi di bagian selang buntu yang mengalami pecah. Nah, ini sebelumnya kemarin pemiliknya ada perbaikan di bagian dinamo starter, karena siangnya mau di starter mesinnya tidak bisa hidup, cetak-cetek, jadi dibongkar tuh dinamo starternya. Nah, setelah dibongkar dinamo starternya, mobilnya langsung pergi di bawah pemiliknya, dan terjadilah hampir panas seperti itu ya. Tapi itu juga belum bisa juga kita jadikan pedoman gara-gara seperti itu. Tapi intinya untuk starternya itu memang tepat berada di atas karet, untuk karet buntu itu ya teman-teman. Jadi karet buntu itu untuk menahan, ini posisinya sudah kita lepas. Untuk karetnya itu yang seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman pemilik mobil yang mempunyai karet seperti ini, seperti mobil Innova, mobil-mobil yang lain ya, itu pasti akan memiliki seperti ini. Itu pasti ada usianya ya teman-teman. Ini sepertinya tersentuh pada saat pemasangan dinamo starter. Ini sampai sobek seperti ini ya kondisinya. Nah, ini menyebabkan bocor, airnya terus ngucur ke bawah. Ini sebenarnya sih masih elastis, masih kondisinya masih bagus, cuman karena ini tertekan, sepertinya tertekan, di sini terjadi sedikit sobek. Nah, dia seperti ini ya, di cap, posisi di belakang sini teman-teman. Nah, terlihat ya di situ tuh, dia terlihat karat, langsung keluar karatnya ya. Itu dinamo starternya itu berada di bawahnya sini, kemungkinan itu terkena kunci atau apa kita kurang tahu. Tapi kata pemiliknya begitu selesai pekerjaan dinamo starter itu langsung terjadi seperti ini. Biasanya tidak ada kendala ya pada saat dibawa jalan, tidak ada. Tapi kemungkinan karena terlihat di situ karat lumayan banyak, jadi kemungkinan juga sudah usia juga sih. Jadi tidak bisa kita menyalahkan juga, karena ini karetnya namanya juga karet ya, pasti terjadi pecah seperti ini. Jadi karatnya itu sudah banyak sekali di situ yang berwarna kuning. Kita lihat lagi. Nah, itu oke, kita akan belikan dulu ya untuk karetnya ini, lalu kita pasang, lalu kita tes. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini teman-teman, untuk karet buntunya sudah kita belikan ya. Ini barang seperti ini juga bisa mengakibatkan overheat untuk mobil jenis apa saja yang sudah menggunakan ini ya. Ini karet buntu ini apabila pecah dan sobek itu akan langsung ngucur, airnya langsung ke bawah turun. Nah, jadi kalau nggak ketahuan juga sangat fatal sekali ya teman-teman. Kita mau pasang, nanti setelah itu kita isi lagi sambil kita cek untuk kebocorannya. Jadi setelah itu nanti baru kita starter, hidupkan mesinnya, kita coba tes jalan ya sampai beberapa kilo, nanti baru kita bisa pastikan untuk kondisinya. Mudah-mudahan cuman ini aja yang bermasalah. Untuk overheadnya tidak sampai merembet ke bagian cylinder head, karena mobilnya kemarin sempat mati karena tidak terlihat ya untuk hampir panasnya ada pemiliknya, jadi mesinnya mati mendadak. Oke, kita lanjut.
Nah ini teman-teman sudah selesai kita pasang ya untuk karet buntu ya tadi. Kita pasang yang baru. Jadi kita isi ya menggunakan coolant permintaan pemiliknya. Kita isi coolant-nya, nanti kita cek kebocorannya. Jadi kalau sudah tidak ada bocor, tinggal kita tes jalan ya teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Nah ini teman-teman sudah kita isi ke air radiatornya menggunakan coolant. Di sini tidak ada lagi yang menetes, tidak ada kebocoran lagi ya. Tinggal kita coba starter, hidupkan mesinnya, kita panaskan. Kita mencoba ampere panasnya. Biasanya sih ampere panasnya itu naik gara-gara memang air radiatornya habis ya, karena terjadi kebocoran. Jadi kita mau coba dulu, kita mau tes, kita panaskan. Jadi kita lanjut dulu. Nah ini mesinnya udah kita hidupkan ya teman-teman. Ini masih posisi dingin. Sambil kita cek airnya, kita biarkan dulu sampai suhunya mencapai derajatnya, nanti kita cek ampernya naik atau tidak. Ini masih posisi dingin ya. Dia masih dingin. Nah jadi kalau untuk permasalahan ampere panas, saya diperiksa dulu di bagian air radiator. Jadi setelah radiatornya masih utuh, kondisi masih ada, berarti kipas yang ini lemah ya. Lemah atau pompa air, atau bahkan bisa juga di bagian termostatnya. Jadi pemeriksaannya harus perlahan, sabar, agar bisa mendapatkan hasilnya maksimal ya, untuk perbaikan mobil. Ini untuk keluarnya kemarin berpanas naik, setelah dibawa jalan sekitar 3 atau 4 kilo, tiba-tiba ampernya naik, barulah pemiliknya mengisi air radiator kembali, karena dicek di situ kosong, diisi dan langsung dibawa jalan ke bengkel. Dan pada saat malam kemarin ya, baru sampai di bengkel. Ini karena pada saat dibawa jalan-jalan untuk mobilnya, jadi kendalanya seperti itu. Karena setelah habis pengerjaan dinamo starter, tiba-tiba ampere panas jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi hati-hati untuk pengerjaan satu unit mobil, diperhatikan untuk kabel-kabel atau untuk yang lain-lain, apabila bisa membahayakan, itu sangat fatal sekali. Kalau misalnya tidak sampai ketahuan, dipaksa terus, miliknya bisa berakibat di bagian silinder headnya yang mengalami masalah.